Bila saja di Sydney Football Stadium kita menciptakan sejarah dengan kekalahan telak 5-1 hadapi tuan rumah tim Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Beberapa jam dari sekarang kita akan membuat sejarah. Kalau saja Bahrain bisa menciptakan 10 gol di Bahrain pada tahun 2012 pada penyisihan Piala Dunia 2014 di Bahrain, kita berharap timnas Indonesia bisa membalas kekalahan 10-0 dengan skor 11-0. Wih, 11-0 itu sangat-sangat tidak mungkin. Tapi kita akan membalas dengan kemenangan. Dendam kita terbayarkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lautan supporter sudah akan bergerak ke Stadion Utama Gelora Bung Karno siang ini. Dan sebagaimana kita tahu, Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menampung 80.000 penonton di selasar stadion. Pun stadion dalam kondisi penuh bisa menampung penonton ataupun supporter timnas 78.000. Sementara itu tiket yang disiapkan oleh PSSI untuk supporter tim Bahrain sebanyak 3.000 gak laku, atau tim pendukung Bahrain tidak sempat datang untuk mendukung timnya. Untuk itu 3.000 tiket semuanya telah ludes dihabiskan oleh supporter Indonesia. Akan menyaksikan koreo yang akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam. Untuk diingat, kick off akan dimulai pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk wilayah bagian tengah 21.45, wilayah bagian timur 1 jam selisihnya dari wilayah bagian tengah. Bahrain pernah menundukkan Australia pada penyisihan kualifikasi Piala Dunia di bulan September kemarin dengan skor tipis. Sementara Bahrain juga bisa menjaga posisinya dengan menahan imbang Australia di kandangnya di Bahrain. Hal ini akan menjadi sebuah catatan penting juga untuk timnas Indonesia, bahwa Bahrain bukan tim yang abal-abal. Mereka adalah juara Piala Teluk. Dan sebagaimana kita tahu juga bahwa pemain-pemain Bahrain adalah pemain-pemain yang sangat lihai dan pandai melakukan drama di lapangan. Tapi bila melihat kondisi Bahrain sekarang yang benar-benar terpukau dengan keramatamahan Indonesia, dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahkan pun pelatih Bahrain memuji Indonesia, kebersamaan warga rakyat Indonesia, ketika pelatih Bahrain juga hadir dan ikut ke Masjid Istiqlal menemani para pemain Brazil melakukan ibadah sholat tarawih. Meskipun beliau adalah non-muslim, tapi beliau begitu terpukau melihat kebersamaan, toleransi rakyat Indonesia, dan berharap bisa datang kembali lagi ke Indonesia suatu saat nanti. Sementara itu, kiper tim Bahrain Ibrahim Lufaqat begitu terharu ketika melihat dan tiba di Indonesia, sampai sempat matanya berkaca-kaca. Kalau dalam pemberitaan jurnalis dengan bahasa hias, kiper Bahrain menangis, merasa tertampar. Bagaimana mereka melihat Indonesia sebagai negara kumuh, bagaimana mereka melihat Indonesia sebagai negara terbelakang. Ternyata Indonesia adalah negara yang sudah maju. Dan ketakutan, begitu banyak pemberitaan buruk tentang Indonesia yang mereka tangkap berbanding terbalik. Dan itu yang membuat dia sangat terharu setibanya dan beberapa hari menginjakan kaki di tanah air. Basa-basi kita sudah terlalu banyak nih ya. Coba kita lihat siapa wasit yang akan memimpin pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Ini dia wasit
yang kita harapkan bertindak adil dan bijaksana pada pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini wasitnya. Laga yang banyak menyedot perhatian pendukung timnas yaitu menghadapi Bahrain di GBK akan dipimpin wasit asal Tajikistan, Sadulo Gulmurodi. Sadulo adalah wasit berusia 34 tahun yang sudah memiliki pengalaman menjadi wasit di level Asia, bahkan pernah memimpin laga timnas Garuda versus Vietnam di Piala Asia 2023. Saat itu Sadulo memberi penalti untuk Indonesia karena Struijk dijatuhkan bek Vietnam di kotak penalti. Semoga tidak ada keputusan yang kontroversial dan merugikan Indonesia. Nah, apalagi berita yang dibesar-besarkan sudah, berita yang penuh dengan puji-pujian sudah. Apalagi yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah kemenangan Indonesia bisa menundukkan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagaimana menundukkan Bahrain? Sementara Bahrain adalah tim kuat juga dari negara telur. Coba kita lihat prediksi dari Buncin Football, Buncin Timnas Indonesia. Ulasannya seperti ini. Mari kita simak. Timnas Indonesia sudah melakukan segala persiapan mereka. Para supporter juga sudah menyiapkan segala koreo megah pada laga melawan Bahrain malam ini. Patrick Kluivert ditemani Marcelino Ferdinand hadir dalam press conference. Patrick Kluivert meminta dukungan penuh dari para supporter. Karena kehadiran banyaknya supporter akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemain, ujarnya. Pada press conference ini juga Marcelino mengungkapkan targetnya. Berikut isi pernyataan Marcelino Ferdinand. Nggak bisa dibangun dalam 1, 2, 3 hari. Dan kalau kita lihat pertandingan Australia, kita banyak yang koreksi. Tapi kita nggak di sini tujuannya bukan seperti itu. Kita di sini tujuannya untuk menghadapi lawan selanjutnya. Jadi kita fokus lawan selanjutnya dan kita evaluasi apa yang ada lawan Australia dan ya kita mati-matian lawan Bahrain dan kita akan mendapatkan 3 poin. Ya kita harus optimis dari pemain. Kita sempat ada meeting bareng dari sebagai pemain as a player dan ya saya sebagai pemain juga bisa melihat bahwa pemain sangat optimis dan sangat positif untuk pertandingan besok dan mereka sangat-sangat tidak sabar juga untuk menantikan pertandingan besok dan ya kita akan mati-matian dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Akan tetapi yang menarik di sini, sosok Alex Pastor dikabarkan dipercaya penuh untuk mematangkan strategi melawan Bahrain. Jadi inilah daftar squad, starting line up hingga formasi timnas Indonesia untuk melawan Bahrain versi Alex Pastor. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu, ya dari segi karir kepelatihan juga Alex Pastor lebih baik daripada Patrick Kluivert. Alex Pastor juga terlihat lebih dekat dengan para pemain. Alex Pastor saat ini kemungkinan akan lebih leluasa menerapkan strategi dan taktiknya. Dan mari kita intip sedikit bagaimana starting line up dan formasi Alex Pastor untuk melawan Bahrain. Serta kita juga intip sedikit kelemahan dan kelebihan dari sang lawan yaitu Bahrain. Bahkan kita diberi bocoran dari pemain Jepang soal keunggulan dan kelemahan timnas Bahrain. Alex Pastor juga sempat mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini tidak cocok bermain total football. Alex Pastor mengaku bahwa dirinya bermain untuk menang walau harus memakai formasi 901 sekalipun. Yang mana artinya gaya bermain Alex Pastor adalah lebih pragmatis. Berikut potensi line up formasi dari Alex Pastor untuk menang melawan Bahrain. Penjaga gawang akan diisi oleh Emil Audero. Dalam sesi latihan Emil Audero betul-betul menunjukkan progres yang baik. Dan menurut Patrick Kluivert ada peluang rotasi di posisi kiper, yang mana artinya Emil Audero akan debut di Stadion GBK melawan Bahrain. Untuk 3 center back akan diisi trio kokoh yaitu Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Ya dengan cederanya Miss Hilgers, kemungkinan besar 3 back andalan timnas kita yaitu Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho akan diturunkan melawan Bahrain. Statistik timnas Indonesia saat 3 back ini bermain juga sangat baik. Saat Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner bermain bersama, mereka menorehkan 5 kali clean sheet dan 2 kali kebobolan, yang mana artinya saat 3 back ini bermain pertahanan Indonesia sangatlah kokoh, mengingat ketiganya sudah memiliki chemistry yang sangat baik. Lapangan tengah akan diisi Tom Hai dan Joey Pelupesi.
Sama seperti Emil Audero, Joey Pelupesi juga menunjukkan progres yang baik saat sesi latihan. Maka dari itu, Joey Pelupesi berpotensi debut melawan Bahrain di GBK. Akan tetapi, jika Alex Pastor ingin menempatkan pemain yang sudah punya chemistry bersama Tom Hay, maka pemain itu adalah Ivar Jenner. Statistik saat Ivar Jenner dan Tom Haye bermain bersama juga sangat baik. Jadi di lapangan tengah timnas Indonesia akan punya banyak opsi saat melawan Bahrain Selasa ini. Sisi kanan akan diisi Kevin Dix. Walau saat melawan Australia bukanlah hari yang baik bagi Kevin Dix. Akan tetapi, di sisi kanan Kevin Dix mampu berkontribusi dengan baik. Dengan catatan timnas Indonesia tak terlalu bermain dengan garis pertahanan yang terlalu tinggi, seperti melawan Australia kemarin. Di sisi kiri tentunya akan diisi Calvin Verdong. Dengan menggunakan 3 bek di lini pertahanan, Calvin Verdong akan bermain sama seperti melawan Arab Saudi, yang mana dirinya akan leluasa membantu serangan maupun bertahan. Mengingat menurut data Bahrain sangat kuat saat menyerang di sisi kiri. Dengan adanya Calvin Verdong di sisi kiri, membuat sisi kiri Bahrain akan kesulitan melewati Calvin Verdong. Dan di sisi sayap kanan akan diisi Eliano Reinders. Saat melawan Australia, Eliano berhasil bermain dengan sangat baik di sayap kanan. Karena menurut data, pertahanan Bahrain sangat lemah di sisi kanan. Hampir semua gol yang diterima Bahrain, semua berawal dari sisi kanan pertahanan Bahrain. Pemain lincah seperti Eliano berpotensi mampu merepotkan sisi kanan pertahanan timnas Bahrain. Dan bisa juga Marcelino yang menempati sayap kanan. Akan tetapi, jika kita melihat di laga melawan Australia, Marcelino tak begitu kelihatan saat bermain di sayap kanan. Mungkin lebih baik Marcelino menjalankan posisi free roll seperti melawan Arab Saudi. Selanjutnya, di sisi sayap kiri akan diisi Ragnar Oratmangun. Yang mana Ragnar sendiri adalah pemain yang sama lincahnya seperti Ole Romeni. Ragnar juga memiliki stamina yang sangat kuat dan akan sering membantu Calvin Verdong dalam bertahan di sisi kiri. Yang mana sisi kiri adalah fokus serangan dari timnas Bahrain jika kita melihat dari statistik data yang ada. Selanjutnya, pemain ujung tombak tentunya akan diisi abang skena, yaitu Ole Romeni. Untuk Ole Romeni sepertinya tidak perlu kita perdebatkan lagi. Pada laga melawan Australia, kita semua benar-benar dibuat takjub dengan gaya bermain Ole Romeni. 1 gol di awal debutnya itu membuktikan bahwa Ole Romeni adalah penyerang yang selama ini timnas Indonesia inginkan. Dan di babak kedua jelang laga berakhir, Mimin berharap ada sosok Pratama Arhan yang masuk. Mengingat lemparan ke dalamnya bisa menjadi solusi membuat momentum dan memecah kebutuhan di menit-menit akhir. Karena faktanya, banyak momentum dan gol tercipta dari momen lemparan ke dalam Pratama Arhan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ya, inilah prediksi starting dan formasi timnas Indonesia melawan Bahrain hari Selasa nanti. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Dan selanjutnya berikut prediksi starting line up dan formasi yang akan digunakan timnas Bahrain. Ya, seperti inilah formasi Bahrain, yang mana formasi ini yang mereka gunakan saat menang melawan Australia di laga tandang dan imbang melawan Australia di laga kandang. Jika melihat dari beberapa pertandingan, saat timnas Bahrain menggunakan formasi ini, mereka akan fokus bertahan dan memulai serangan balik cepat. Dan jangan lupa bola-bola mati dari timnas Bahrain juga sangat berbahaya. Jadi timnas Indonesia jangan sampai terlena untuk terus menyerang, karena bisa saja nanti kita berakhir sama seperti melawan Australia. Akan tetapi saat ini Indonesia diuntungkan karena bermain di kandang, yang mana pada laga melawan Bahrain ini, ada sebanyak 70.000 supporter yang akan hadir secara langsung di stadion. Yang mana supporter sebanyak itu tentunya akan membuat fokus dan mental para pemain Bahrain terganggu. Koreo-koreo super besar juga sudah dipersiapkan. Dukungan seperti ini juga membuat para pemain timnas Indonesia akan jauh lebih semangat untuk memenangkan pertandingan. Pada laga Indonesia versus Bahrain ini juga kabarnya akan kedatangan pemain keturunan baru. Ya, dia adalah Miliano Jonathan. Yang mana Miliano bersama keluarga dikabarkan memenuhi undangan dari PSSI, yang mana berarti proses WNI Miliano Jonathan semakin dekat. Ya, semoga saja Miliano Jonathan bisa bergabung bersama timnas Indonesia ya teman-teman. Semakin banyak pemain yang bagus semakin baik, mengingat kita saat ini sulit menemukan pemain yang berkualitas dari liga kita sendiri. Jadi memanggil pulang sang mata air saat ini adalah pilihan yang paling terbaik. Ya, mari kita stay fokus mengawal sang Garuda untuk menaklukkan Bahrain. Yang mana timnas Bahrain ini adalah tim yang sangat wajib kita kalahkan. 90+6 tidak akan kita lupakan. Jadi ayo bersatu teman-teman dan merahkan GBK dan buat suasana bak neraka bagi timnas Bahrain.
Demikian ulasan dari Buncin Football Timnas. Kita mau ngomong apa lagi? Ya, saatnya kita menyiapkan tenaga energi kita untuk mendukung dan mendoakan timnas bisa mengalahkan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam. Terima kasih sudah menyimak kanal Dedi Sapa Teman hari ini. Kita harus menang, itu saja. Assalamualaikum.